Pudar Bab 14. Penulis Neng. Suara jeritan histeris terdengar memekakan telinga, kalau suara jeritan Lili kian memekik. Sudah layaknya seperti orang gila, kini tubuh Lili tengah dipegangi oleh beberapa guru pria. Gadis itu terus berteriak sambil menyakiti dirinya sendiri, hingga terdapat beberapa luka goresan kukunya sendiri. Jangan tanyakan seberapa acak-acakannya tubuh Lili sekarang. Gadis itu terlihat seperti gembel. Tenang! Seorang guru membentak serius, membuat Lili hanya terdiam dengan napas memburu. Setelah tadi Lili mengamuk di kelas Bima, gadis itu ditangkap untuk ditenangkan oleh beberapa guru. Tak ayal, apa yang Lili perbuat justru membuat heboh seantero sekolah. Mereka bertanya-tanya, kenapa anak beasiswa seperti Lili mau membuat kekacauan di sekolah mereka. Bima tidak ada di sekolah. Setelah pelajaran olahraga selesai, pria itu izin untuk pulang. Katanya untuk suatu hal yang harus diselesaikan. Dengan mudah Bima diizinkan, karena yang menelepon langsung Bapak Kepala Sekolah adalah Bapak Adiguna, salah satu donatur tetap di sekolah Bima, yang tidak lain adalah ayah kandung Bima sendiri. Suara bunyi sepatu pantofel terdengar mendekat. Mendengar dari langkahnya, terdengar begitu terburu-buru. Pintu ruangan tempat Lili ditenangkan tiba-tiba saja terbuka. Di sana terlihat wajah Bunda dengan raut paniknya. Bunda! Lili memekik, memeluk Bunda. Kali ini tidak ada hal yang Lili inginkan selain daripada pelukan hangat Bunda. Bunda mengusap bahu Lili dengan sayang. Napasnya masih memburu. Sesekali tangannya mengusap dadanya sendiri yang terasa sakit dan sesak. Tadi, sewaktu di pabrik, Bunda ditelepon oleh pihak sekolah. Sang atasan di pabrik mengizinkan Bunda untuk kembali izin bekerja dengan wajah enggannya. Kamu kenapa, Nak? Bunda bertanya dengan lembut. Bunda belum tahu apa yang terjadi. Lili gak salah, Bun. Hanya kata itu yang bisa Lili ucapkan. Selebihnya, Lili hanya terus terisak. Sesekali menjerit sembari memukuli perutnya dengan kesal. Bunda, bisa kita bicara sebentar? Kepala sekolah datang dan duduk di salah satu kursi, diikuti oleh Bunda dengan raut penuh tanya. Begini Bunda, kami sangat menyayangkan atas apa yang terjadi pada Ananda Lili. Ucap kepala sekolah berusaha tenang. Memang, apa yang terjadi pada putri saya, Pak? Bunda semakin penasaran. Begini, tadi putri ibu sempat pingsan ketika pelajaran olahraga berlangsung. Kami segera memeriksanya dan dokter yang bertugas di UKS telah mendiagnosa. Putri saya sakit apa, Pak? Apa dia sakit parah? Bunda memeluk Lili, syarat akan rasa takut. Putri Anda hamil, Bu. Diam. Hening. Untuk beberapa saat, waktu seperti terasa terhenti, hingga rasa sakit itu tiba-tiba saja menyerang. Bunda memegangi dadanya dan beremasnya kuat. Napasnya terlihat memburu seperti sesak. Hamil? Ulang Bunda dengan terbata. Bagaimana? Bruk! Seketika tubuh Bunda terjungkal ke depan, membuat guru-guru yang sedari tadi memperhatikan ikut bangkit untuk membantu. Sementara Lili kembali histeris memeluk tubuh Bunda. Bunda, bangun Bun, maafin Lili. Lili gak salah Bun. Lili berteriak semakin histeris kalau tubuh Bunda dibopong menuju salah satu mobil yang entah milik siapa. Lili mengikutinya dari belakang. Kejadian tersebut jelas saja menambah geger seisi sekolah. Berbagai desas-desus mulai terdengar, gosip mulai beredar, dengan kata yang selalu ditambah-tambahkan. Beberapa teman satu angkatan Lili ada yang melihat kejadian tersebut. Mereka hanya memandang acuh, namun ada juga yang ikut berbisik untuk saling menebak. Bun, bangun Bun, Lili gak punya siapapun selain Bunda. Sepanjang jalan hanya suara tangis Lili yang terdengar begitu memilukan. Hingga tiba di sebuah rumah sakit, Bunda langsung dimasukkan ke dalam ruangan UGD. Lili menunggu di luar ruangan dengan hati berkecamuk. Penampilan gadis itu sungguh tidak karuan. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah Bunda. Bahkan gadis itu melupakan sejenak tentang
kenyataan bahwasannya kini dalam tubuhnya ada nyawa lain. Gila sih tadi, pertunjukan macam apa itu? Sejarah banget tahu gak? Zahara berceloteh kalau mereka kini tengah nongkrong di sebuah kafe langganan mereka. Hush, gak baik berprasangka buruk. Nisa mengingatkan dengan lembut. Ah, lo mah gak asik, Cak. Zahara mencebik. Sementara itu Satria, Angkasa, dan Bima hanya menyimak dengan tidak minat. Zahara memang seperti itu, sedikit barbar dan celetak-celetuk. Namun dengan sabar, Anissa selalu mengingatkannya. Tapi aneh juga sih, si cewek beasiswa itu tadi ngapain dobrak kelas cuma buat nyari lo ya Bim? Jangan-jangan lo ada hubungannya dengan histerisnya cewek itu? Angkasa menimpali dengan dahi mengkerut. Mungkin saking ngefans kali sama si Bima. Satria yang menjawab. Sedari tadi, Bima hanya terdiam tidak merespon apapun. Gestur tubuhnya terlihat gelisah, namun berusaha untuk tenang. Satria yang seolah mengerti kemudian berkata, "Gimana tadi urusan lo, Bim? Nyokap lo gak apa-apa?" "Gak apa-apa, katanya tensinya tinggi, makanya sampai pingsan di butik. Papa aja yang terlalu serius, sampai harus nyuruh gue pulang segala," ujar Bima dengan tangan memegang tangan Anissa. Pasangan itu selalu terlihat romantis dan harmonis, dimanapun dia berada. Gengs, katanya tadi si gadis beasiswa itu sampai histeris gitu karena tahu dia hamil. Zahara hampir melempar ponselnya setelah membaca beberapa pesan di layar ponselnya. Tangannya menutupi mulutnya. "Ra, gosip mulu deh, gak baik tahu." Nisa kembali mengingatkan. "Ini bukan gosip, Cak. Ini beneran. Si Lili hamil. Gila sih, parah banget. Orang miskin memang selalu menakutkan." Zahara bergidik ngeri. "Belum tentu juga. Serius, Cak. Ini gue dapet info dari si Ambar. Katanya dia ditawari beasiswa itu karena si Lili terancam akan drop out dan beasiswanya bakalan dicabut," heboh Zahara kemudian. Dek, di antara mereka ada satu detakan jantung yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat sangat panik dan Satria menangkap raut itu dengan jelas. "Ya ampun, kasihan sekali Lili. Pasti dia sedih banget harus dikeluarkan dari sekolah." Anissa menanggapi dengan raut sedih. "Gue gak kasihan sih, siapa suruh? Udah miskin malah berulah." Zahara dengan ketus menimpali. "Ngomong-ngomong, kamu masih suka berhubungan dengan Ambar setelah semua yang terjadi pada kita, Ra?" Pertanyaan Anissa membuat Zahara terdiam. Bagaimanapun, Zahara begitu mengingatnya. Bagaimana dekatnya hubungan mereka bertiga dulu. Namun karena kejadian tersebut, terpaksa persahabatan mereka harus terputus. Ambar memisahkan dirinya sendiri. Bahkan, Angkasa sang mantan kekasih dari Ambar juga tidak bisa meredakan pertikaian mereka. Aku ke toilet dulu." Suara Bima menginterupsi dengan nada bergetar. Tanpa mendapatkan jawaban dari kekasih dan teman-temannya, Bima segera beranjak menuju toilet dengan langkah terburu-buru. Kenapa dia? Satria menatap kepergian Bima yang terburu-buru. Tak berapa lama, Satria terbangun dari duduknya, lalu berkata, "Gue pulang duluan. Ada yang harus gue pastikan." "Hah? Apa? Terus aku pulangnya gimana? Satria!" Suara lengkingan Zahara tidak diindahkan oleh Satria. Lelaki tampan itu terus berjalan tergesa. Ada satu hal yang harus segera ia ketahui mengenai sahabatnya.